Ya. Kemudian B, 1, 3, 4. Silakan menuju counter 4. Oke, baik. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah hari ini kita memasuki pertemuan ke-9 dan sebelumnya saya memperkenalkan diri, nama saya Bambang Purnomo. Jadi saya dosen praktisi yang akan melanjutkan pertemuan kita selanjutnya dari pertemuan ke-9 sampai ke pertemuan ke-16 untuk mata kuliah Cyber Security Management. Mungkin di sini masih banyak yang belum kenal dengan saya, rekan-rekan semua. Jadi saya coba akan memperkenalkan diri di kesempatan pertemuan pertama kali kita ya. Jadi kalau sebelumnya materi ini diampu oleh Pak Ade Perdana di untuk pertemuan ke-9 setelah UTS ini dan seterusnya sampai UAS akan dilanjutkan oleh saya sendiri Bambang Purnomo, mata kuliah Cyber Security Management. Hari ini tanggal 21 April 2025 hari Senin ya. Oke, mungkin sebelum masuk saya coba perkenalkan diri saya dulu, rekan-rekan semua. Buat yang sudah join, terima kasih sudah join tepat waktu. Saya coba selalu on time di sela-sela kesibukan saya untuk bisa mengajar dan berbagi ilmu ke rekan-rekan semua. Nah, teman-teman semua, nama saya Bambang Purnomo. Saya lahir di Jambi 10 April 1985. Saya punya hobi running dan traveling. Saya sebelumnya juga suka nulis di blog, kemudian saya juga content creator di YouTube. Kemudian latar belakang pendidikan saya menyelesaikan studi S1 saya di Universitas Andalas tahun 2003, angkatan 2003, kelas internasional, S1 Fakultas Ekonomi, jurusan Manajemen. Kemudian saya melanjutkan studi S2 saya di Universitas Sriwijaya, masuk tahun 2009, jurusan Manajemen Pemasaran. Kemudian pengalaman bekerja saya saat ini juga saya sebagai dari tahun 2021, saya sebagai dosen praktisi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Nah, untuk pengalaman bekerja, rekan-rekan semua, setelah lulus tahun 2007 dari Universitas Andalas, alhamdulillah seminggu setelah wisuda saya dapat pekerjaan dan bekerja di Hewlett Packard Indonesia sebagai fresh graduate development program, manajemen trainee-nya di Hewlett Packard tahun 2007 di kantor pusatnya di Mega Kuningan di Jakarta tahun 2007. Kemudian di tahun 2007 sampai 2008 saya sempat bertugas di Lampung sebagai Area Development Manager Lampung, dan tahun 2008 sampai 2009 saya di Medan sebagai Area Development Manager untuk wilayah Medan. Nah, untuk posisi pekerjaan saat ini dari tahun 2009 sampai 2000 sekarang saya di Telkom Group, di Telkomsel. Jadi tahun 2009 saya bertugas di Palembang. Kemudian dari 2012 sampai 2020 saya bertugas di Bengkulu. Di tahun 2020 sempat balik pulang ke kota asal saya di Jambi. Sempat megang tim sales, direct sales, kemudian tim IndiHome juga. Dan di tahun 2024 di bulan Agustus saya kembali bertugas di Bengkulu sebagai Head of Customer Care Operation di branch Bengkulu. Nah, selain sebagai eh, karyawan di telco industri, saya juga menjalankan beberapa bisnis. Kebetulan saya juga ngajar di mata kuliah Prodi Kewirausahaan dan sering juga diminta menjadi pembicara terkait kewirausahaan di Universitas Bengkulu. Jadi ada beberapa bisnis yang saya jalankan mulai dari kuliner, ternak ayam, refleksi keluarga dan macam-macam ya yang saya jalankan dalam portofolio bisnis saya. Kemudian ini mungkin pengalaman saya ya sharing ya, jadi pembicara di beberapa kesempatan di beberapa kampus Universitas Andalas, Universitas Bengkulu, termasuk di Universitas Jambi juga seperti itu. Dan di beberapa TV lokal dan lain sebagainya. Mungkin karena saya suka sharing dan harapannya hari ini dengan sharing ke teman-teman dapat untuk mata kuliah cyber ini bisa memberikan insight. Dan untuk materi ini sudah saya ampu dari 2 tahun belakangan.
Jadi semoga materi yang bisa saya sampaikan ini bisa memberikan insight buat teman-teman, walaupun teman-teman bukan jurusan IT, namun teman-teman adalah lulusan nanti calon-calon lulusan dari prodi digital, bisnis digital yang mana erat kaitannya dengan dunia cyber, dunia security ya, yang tentunya benar-benar harus kita pahami bersama untuk pengelolaan bisnis digital ke depannya terkait ancaman-ancaman cyber ya, seperti itu. Nah, untuk penilaian sendiri rekan-rekan semua, jadi yang tadi saya di awal katakan bahwa keaktifan di kelas itu lewat Zoom, lewat open camera. Jadi karena saya berada di Kota Bengkulu dan teman-teman berada di Jambi ya. Jadi untuk kegiatan perkuliahan kita akan dilakukan secara Zoom setiap hari Senin sore. Karena saya baru bisa ngajar di sore ya, jam 16.30 sampai kurang lebih jam 17.30 sampai paling lama jam 18. Kemudian yang pertama itu kehadiran. Jadi setiap selesai materi saya akan cek absensi. Jadi harapannya teman-teman bisa hadir terus ya. Kehadirannya 25% poinnya. Kemudian keaktifan di kelas ini adalah open kamera ya. Buat mahasiswa yang males open cam, biasanya saya akan berikan notes dan kesempatan untuk ketemu ngulang itu sangat besar. Jadi karena saya bukan dosen akademisi, dosen praktisi, saya akan sangat disiplin untuk ini karena saya ingin semua mahasiswa yang saya bimbing ini bisa on time, bisa disiplin dengan kuliahnya sehingga bisa terbiasa untuk eh, menghormati waktu, ya bisa menghormati kelas dengan cara ya kuliah dengan benar dan tepat waktu dan open cam. Karena PR kita ya misalnya dengan daya saing saat ini dengan kampus-kampus yang ada di Jawa ya seperti ITB, UI, UGM ya ataupun universitas yang ada di luar ya memang keaktifan kita ya, kemudian juga yang berikutnya adalah kedisiplinan kita yang benar-benar harus dilatih, sehingga saya pengen karena saya sebagai pengabdian di kampus Unja, saya pengen semua mahasiswa yang saya didik ini benar-benar bisa disiplin sehingga kedepannya sudah terbiasa nih sesuai deadline, jadwal, ada tugas mingguan, kemudian teman-teman sudah terbiasa gitu ya, sehingga nanti pada saat 5 tahun 10 tahun lagi saya ketemu Pak, saya misalnya saya Dava Pak, dulu mahasiswa Bapak, sekarang saya udah di direktur di Pertamina gitu ya, atau saya sekarang udah jadi pengusaha Pak, pengusaha tambang atau pengusaha apapun itu ya, itu ada kebahagiaan buat saya. Jadi saya pengen dari sekarang teman-teman udah terbiasa nih bahwa ketika kita masuk ke satu perusahaan, korporasi atau BUMN dan lain sebagainya, teman-teman udah kebiasa untuk bekerja secara on time ya, disiplin dan menghargai waktu. Kemudian tugas. Nah, tugas ini saya akan berikan setiap minggu 25% juga. Jadi kalau teman-teman itu sudah hadir tiap minggu, aktif di kelas dengan open cam, tugasnya dibuat juga setiap minggu, pasti saya akan berikan nilai A atau paling kecil B ya. Pasti selalu saya berikan A, B. Tapi kalau tugasnya nggak pernah buat, kemudian jarang kuliah, jarang open cam ya, kemudian absensi juga sering alfa ya, kemungkinan besar untuk mengulang juga sangat tinggi. Di sebelum UTS kemarin saya ngajar beberapa mata kuliah, ada mahasiswa yang rajin ya, saya berikan A, tapi juga ada mahasiswa yang nggak pernah buat tugas, jarang masuk ya, walaupun nilai UTS-nya tinggi tapi yang lainnya kecil ya pasti saya akan berikan D atau E, jadi ngulang lagi. Jadi jangan sampai teman-teman kejadian juga, teman-teman mau kuliah dari WC boleh, dari kafe boleh, dari kampus boleh, dari rumah boleh, dari kosan boleh, silakan ya, dari warung boleh gitu ya, asal yang penting teman-teman 1 jam aja ke depan kita fokus dengan materinya. Jadi saya pengen mendorong teman-teman untuk bisa menghargai waktu, menghargai kuliah dengan cara ya kuliah yang benar, karena di luar sana ingat ya banyak sekali orang yang pengen seperti kalian gitu ya, duduk di bangku kuliah, bisa kongko sama teman-temannya, bisa menyandang status mahasiswa Universitas Jambi ya. Coba bayangkan yang ikut tes Unja itu banyak sekali ya, yang bisa lulus kuliah, yang orang tuanya mampu secara ekonomi untuk menguliahkan kalian gitu ya. Jadi salah satu cara bersyukur adalah ya kuliah dengan benar, membanggakan kedua orang tua gitu ya lewat nilai yang bagus,
kuliah tepat waktu, lulus 3,5 tahun, 4 tahun, sehingga nanti setelah lulus teman-teman menjadi seorang pebisnis atau menjadi seorang karyawan juga ya silakan gitu ya. Jadi silakan waktunya digunakan semaksimal mungkin. Oke, ini mungkin buat penilaian saya, mohon diperhatikan semua. Saya info di awal sehingga teman-teman tahu, oh karakteristik Bapak ternyata suka mahasiswa yang on time, hadir terus buat tugas di kelas secara rutin ya setiap minggu. Nah, teman-teman nanti bisa mengikuti kegiatan dengan baik ya seperti itu. Oke, rekan-rekan semua, saya izin lanjut ke materi. Mungkin saya akan ngasih materi sekitar 30-an menit ke depan untuk menjadi perhatian kita semua terkait materi cyber. Nah, mengingat hampir 20 tahun ini saya berkecimpung di dunia IT dan dunia telco industri yang mungkin erat kaitannya dengan hal-hal yang berbau internet, berbau cyber ya. Apalagi teman-teman calon-calon lulusan prodi digital, digital bisnis yang tentunya erat kaitannya dengan internet. Teman-teman, saat ini kita semuanya terkoneksi dengan internet. Teman-teman belajar dari Jambi, saya ngajar dari Kota Bengkulu di kantor Grapari Telkomsel Simpang 5 Bengkulu ya. Kita terkoneksi dengan internet ya. Kemudian bisa saling sharing materi dan belajar ya dengan adanya konektivitas internet. Nah, konektivitas internet itu pasti banyak juga peluang untuk disusupi oleh orang-orang jahat ya. Kayak kita di pasar, kita belanja ada tukang copet gitu ya, atau ada pedagang yang nggak jujur dan lain sebagainya, ada begal, perampok. Begitu juga di internet ya. Banyak juga orang-orang pintar yang bisa membobol internet kita sehingga kita kehilangan uang atau kehilangan akun email kita atau WhatsApp kita tiba-tiba di-swap dan dipakai oleh orang lain ya. Jadi ini banyak sekali hal yang harus kita pelajari minimal dengan pemahaman teman-teman prodi digital ya di mata kuliah cyber ini teman-teman berhati-hati tidak membuka link sembarangan, link phishing misalnya ya. Tiba-tiba klik undangan titik APK ya dan lain sebagainya sehingga WA-nya terswap bisa diganti sama WA orang lain gitu ya ini juga berhati-hati atau tiba-tiba rekeningnya terkuras gara-gara kita salah klik link tertentu atau mendownload aplikasi-aplikasi tertentu. Nah ini juga sangat membahayakan. Nah that's why we are here right now ya mempelajari manajemen hubungan mempelajari mata kuliah cyber security ya mempelajari mata kuliah cyber security. Ya, baik. Saya lanjutkan kembali. Di era digital saat ini, teman-teman ya, kita harus pahami bahwa kita terkoneksi satu sama lain. Ada namanya moto atau misinya Google itu adalah connecting people to information. Jadi bagaimana mengkonektivitaskan antara informasi dengan kita ya, kita sebagai pengguna. Misalnya ya Dava sebagai pengguna internet ya mencari tugas, mencari informasi ya misalnya Siti ya buat tugas apa cyber security management misalnya ya definisinya kita mencari di Google gitu ya. Nah, Google ini yang menemukan informasi artikel yang dibuat oleh orang lain untuk diberikan ke kita linknya gitu ya. Nah, di sela-sela itu ya pasti banyak leak atau kebocoran-kebocoran informasi dan lain sebagainya yang tentunya harus kita pahami dan disinilah cyber security management ini sangat penting untuk melindungi perusahaan, bisnis, entitas organisasi agar lebih aman. Bayangkan ya, Bank Jambi ya tiba-tiba dibobol, kemudian rekening nasabah hilang, kemudian uangnya hilang, pelanggan ngamuk, ya itu juga menjadi citra reputasi yang buruk seandainya itu terjadi. Jadi dengan adanya cyber security management ini bisa membantu perusahaan untuk mencegah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu. Mungkin ada beberapa info atau mungkin teman-teman pernah baca beberapa waktu yang lalu ya beberapa tahun yang silam Bank Syariah Mandiri tiba-tiba penggunanya nggak bisa menarik uang di ATM ya tidak bisa menggunakan mobile banking dan lain sebagainya karena ada
hacker gitu ya. Nah, ini juga menjadi perhatian buat kita bahwa perusahaan-perusahaan besar, raksasa, organisasi bisnis termasuk kita pada saat nanti menjadi seorang berbisnis, pengusaha kecil dan menengah, pada saat bisnis sudah besar ya, kita pasti harus berhati-hati terhadap kejahatan-kejahatan cyber agar tidak terjadi kerugian-kerugian yang tidak kita inginkan. Nah, cyber security ini menjadi sangat penting di era digital dengan meningkatnya ancaman yang semakin canggih. Jadi kita harus melakukan strategi preventif pencegahan agar itu tidak terjadi. Nah, ketergantungan kita saat ini sangat tergantung. Bayangkan ya, mungkin si Fahri ya, bangun tidur apa yang diceknya pasti handphone WA ya, medsos, status story temennya lagi ngapain. Anjas misalnya sambil tidur-tiduran ya bangun pagi jam jam 5 atau jam 6 pagi ya sambil ngecek stalking stalking gebetannya gitu ya. Atau misalnya Rizky cari informasi pagi-pagi langsung cari materi cyber security gitu ya. Atau misalnya siapa si Eko misalnya langsung cari informasi cara buat sarapan nasi goreng yang enak gitu ya seperti itu. Jadi kita sangat tergantung sama internet ya. Nah, di telco industri juga kami sebagai pelaku telco juga terus yang memberikan ke masyarakat untuk sosialisasi terkait internet aman gitu ya. Kemudian misalnya si Anja suka nonton porno gitu ya di jaringan internet Telkom ataupun di Indihome, pasti akan terfilter internet sehat, tidak bisa mengklik link-link tertentu yang berbau dengan pornografi gitu ya yang udah diatur oleh Kominfo. Nah, jadi dengan adanya ketergantungan kita dengan internet dan teknologi, itu pelindungan data itu sangat benar-benar sensitif ya. Jadi kita sebagai pebisnis, organisasi atau BUMN atau perusahaan korporasi atau perusahaan perorangan yang menjalankan bisnis secara digital itu juga harus bisa menjaga reputasi dan kepercayaan pelanggan. Ya tadi yang saya jelaskan, tiba-tiba Siti nabung uang di Bank BRI, ya tiba-tiba uangnya hilang, pasti Siti akan menuntut si BRI itu untuk mengembalikan. Jadi bagaimana kita bisa bisa mempertahankan agar operasional bisnis itu terus berjalan seperti itu. Nah, rekan-rekan semua ya dilatar belakangi oleh meningkatnya ancaman cyber ya. Mungkin nanti teman-teman sebelumnya dengan Pak Ade sudah dijelaskan jenis-jenis ancaman cyber ya, scam, phishing, malware ya, virus ya, hacker dan lain sebagainya. Mungkin teman-teman udah belajar, nanti mungkin saya akan coba bahas sedikit-sedikit juga di pertemuan selanjutnya bahwa dengan meningkatnya ancaman cyber ini frekuensi kecanggihan dan serangan itu makin tinggi juga, malware, ransomware, phishing ya. Mungkin yang di sekitar kita ya tiba-tiba Pak, Bapak mendapatkan hadiah 100 juta dari BRI, silakan klik link ini. Atau Pak, ini ada paket dari ini Tokopedia atau dari Shopee, silakan tracking di link ini, nggak taunya link phishing gitu ya. Jadi ada juga yang menyerang virus komputer kita ya. Dulu kalau pas zaman saya kuliah pakai Windows, dulu pas kuliah tahun 2003 mungkin teman-teman belum pernah familiar namanya disket. Kalau sekarang mungkin flash disk ya, dulu disket masih teknologi masih jauh sekali ya, 144 MB kalau nggak salah. Kalau sekarang kan sudah 1 tera, 5 tera, 10 tera gitu ya. Jadi hanya untuk menyimpan file Word, ngetik-ngetik gitu ya di Microsoft Office Windows 95, Windows 98 tahun itu. Terus kemudian ya ini ancamannya adalah tiba-tiba datanya hilang gitu ya. Saya ngetik belum ada laptop tahun 2003, saya baru beli laptop tahun 2005 mau skripsi kalau nggak salah. 2003 laptop masih mahal, komputer belum ada karena masih mahal ya zaman segitu. Akhirnya saya ngeretal, tiba-tiba datanya di flash disk hilang gitu ya. Itu sangat luar biasa sekali. Jadi virus pun juga macam-macam ya. Makanya teman-teman pada saat menyelesaikan studi S1-nya, membuat skripsi, ingat ya, jangan nyimpen datanya di hard disk doang ya. Juga teman-teman browsing cloud ya, teman-teman bisa gunakan saving datanya di Google Drive, bisa di OneDrive, bisa di iCloud ya. Jadi banyak aplikasi Drive yang bisa teman-teman gunakan sehingga teman-teman datanya aman ya. Contohnya kayak saya sendiri ya, saya menyimpan di OneDrive, di Google Drive, di iCloud. Jadi pada saat saya datanya atau laptopnya crash atau laptopnya hilang atau motherboardnya pernah saya motherboard laptop saya rusak ya,
saya masih bisa mengakses karena data saya tersimpan di awan ya, di internet gitu ya, seperti itu di OneDrive. Jadi saya menggunakan laptop lain, saya tetap bisa kerja gitu ya. Bayangkan misalnya si Anjas nih buat skripsi sudah di bab 5 tiba-tiba datanya hilang. Bayangkan ya, pasti akan nangis. Jadi tapi kalau disimpan di OneDrive atau di Google Drive, datanya tetap tersedia sehingga bisa digunakan seperti itu. Oke, kemudian kerugian finansial, yes, pasti ya. Kalau misalnya tiba-tiba terjadi kehilangan data finansial, ya, kehilangan data pelanggan, ya, atau misalnya perbankan yang memang internet dan teknologi itu menjadi penting. Sekarang orang bisa transaksi keuangan lewat digital, lewat mobile banking, Livin Mandiri, Mobile BCA atau BNI Wonder dan BRI Mobile dan lain sebagainya. Jadi bagaimana kita bisa melindungi transaksi perbankan lewat internet ini bisa lebih aman, internet banking ya, dan sehingga pelanggan pun juga nyaman dan aman menyimpan uangnya di suatu layanan perbankan. Kemudian reputasi ya pasti ya, kalau misalnya tiba-tiba kita menyimpan di BRI, tiba-tiba uang kita hilang, dan ini juga menjadi reputasi ya. Saya pernah punya ini ya, pernah pengalaman kakak itu punya uang 500 juta tahun sekitar mungkin 10-11 tahun yang lalu di Bank BCA, tiba-tiba uangnya hilang, kita melapor, dibilang langsung di follow up sama si banknya dan dikembalikan, dan ini ada oknum yang melakukan pemindahan buku tanpa sepengetahuan kita, dan ini juga menjadi masalah hukum ya. Jadi teman-teman harus berhati-hati. Nah, ini terkait masalah reputasi. Jadi kalau misalnya kita terjun langsung nanti bekerja sebagai tim ya di korporasi ya, teman-teman juga bisa men-sharing terkait kejahatan cyber ini agar bisnisnya bisa terus jalan lewat proteksi tim cyber, agar bisnisnya bisa tidak tembus ya, masang firewall servernya, kemudian membuat sistem yang kuat, intranet, dan beberapa kebijakan perlindungan data pelanggan ya, kebijakan penggunaan komputer yang harus hati-hati, orang nggak sembarang boleh masuk menggunakan komputer kantor dan lain sebagainya, karena ya banyak orang-orang yang tidak bertanggung jawab gitu ya, karena ini berdampak pada reputasi perusahaan. Bayangkan ya, kita punya 1 juta pelanggan, kayak Telkomsel punya hampir 170 juta pelanggan lebih. Bayangin kalau misalnya kita kebobolan ya, pelanggan nggak bisa menggunakan internet, kemudian nggak bisa isi pulsa, nggak bisa beli paket data, dan bayangkan itu sangat berpengaruh. Jadi makanya kita harus memiliki sistem yang kuat seperti itu. Kemudian selanjutnya keuntungan yang meningkat pada teknologi ya pasti ya, ketergantungan yang meningkat pada teknologi. Jadi yang pertama itu cloud computing ya, bahwa saat ini orang menyimpan data di internet ya, seperti di cloud, iCloud ya. Kemudian teman-teman sekarang mungkin suka nonton film di Netflix ya. Jadi kita nonton buffering streaming lewat internet ya. Kita nggak nyimpan filmnya di hard disk kita atau di iPad kita atau di laptop kita atau di TV kita, smart TV kita. Tapi kita streaming ke layanan Netflix, dan itu kan filmnya semuanya disimpan di internet di servernya Netflix. Kita tinggal milih, ketika kita sudah full berlangganan, kita tinggal milih film-film apa aja yang mau kita tonton gitu ya. Termasuk kita juga bisa nyimpan data di internet yang saya sampaikan tadi, Google Drive misalnya yang untuk gratis 5 giga, OneDrive kalau teman-teman menggunakan Microsoft Original dapat 1 tera misalnya seperti itu. Kemudian ada Internet of Things, ada AI, Artificial Intelligence ya. Bayangkan ya teman-teman, tiba-tiba muka kita bisa kayak kemarin saya coba buat ini ya, yang lagi nge-hype itu muka kita dibuat jadi kartun Ghibli gitu-gitu ya. Teman-teman bisa lakukan. Bayangkan ya, tiba-tiba dengan adanya AI mukanya kita diganti ya, sehingga jadi hal-hal yang tidak diperkenankan gitu yang berkenan. Jadi memang luar biasa sekali. Jadi ketergantungan dengan teknologi ini ya, dari cloud computing, Internet of Things. Suatu waktu saya pada saat mau balik ke Indonesia dari Seoul, saya di Bandara Incheon itu melihat ada robot ya, jadi robot informasi yang bisa kita cari informasi terkait Incheon, terminal berapa, informasinya macam-macam ya bisa kita cari, dia bisa berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Inggris atau bahasa Korea gitu ya. Dan jadi ini, dan mereka itu menjalankan robotnya ya dengan salah satunya ya koneksi dengan internet. Jadi si petugasnya bisa cek robotnya berada di mana lewat konektivitas internet seperti itu. Jadi buat kita semua,
kita harus pahami dengan teknologi robot, artificial intelligence, Internet of Things, kemudian AI ya, ini yang menjadi sesuatu yang harus kita pahami sebagai tim digital, tim bisnis digital ya, yang mempelajari benar-benar di digital, yang harapannya teman-teman itu melek dengan teknologi digital terkini seperti itu. Kemudian transformasi digital saat ini semua bisnis perusahaan tergantung sama internet, semua perusahaan yang melayani pelanggan menggunakan layanan interface layanan pelanggan yang bisa diunduh di App Store ataupun di Play Store, misalnya Telkomsel di My Telkomsel gitu ya. Perbankan misalnya BCA, MBC Mobile BCA tadi ya, kemudian Mandiri ya, termasuk rumah sakit ya. My Siloam, kalau misalnya di rumah sakit Siloam kita bisa booking dokternya lewat sana, cari informasi dan lain sebagainya. Ya, jadi banyak sekali ketergantungan kita dengan adanya teknologi ini sehingga ancaman cyber pun juga banyak ya. Banyak orang-orang jahat di luar sana yang memanfaatkan kecelakaan kita ke eh, ketidaktahuan kita, kecerobohan kita sehingga bisa mengambil data-data yang tidak diinginkan seperti itu. Kemudian perlindungan aset digital yang berharga ya, teman-teman ingat data pribadi kita KTP ya, email, nomor handphone, data pribadi keuangan, ijazah dan lain sebagainya terkait data pribadi itu benar-benar menjadi aset digital yang berharga. Jadi kita harus bisa menjaga jangan sampai data-data internal kita itu bisa terpublish sehingga bisa diakses banyak orang karena orang bisa mengganti buku rekening kita lewat ini ya lewat kita tahu nomor nama ibu kandungnya, nomor NIK-nya, KTP-nya, tanggal lahirnya, apalagi teman-teman membuat ini ya, membuat password email menggunakan eh, nama apa ulang tahun, hari ulang tahun, nah, itu sangat bahaya sekali karena orang bisa dengan mudah membobol seperti itu. Kemudian infrastruktur ya, jadi serangan terhadap infrastruktur juga ini juga banyak ya, jaringan listrik, transportasi, layanan kesehatan juga memiliki konsekuensi bagi ekonomi dan bisnis secara keseluruhan ya. Jadi saat ini server, kemudian internet, fasilitas kantor yang berhubungan dengan aplikasi sistem database pelanggan itu juga menjadi hal yang sangat penting bagi bisnis. Bayangkan kalau servernya Bank Jambi di kantor pusatnya Bank Jambi di Telanai dekat kantor gubernur kebakaran, datanya hilang, bagaimana jutaan pelanggan atau pengguna nasabah Bank Jambi di Jambi itu datanya hilang ya, itu nggak bisa dibayangkan. Jadi infrastruktur terkait teknologi layanan pelanggan itu juga sangat penting juga, termasuk layanan operasional perusahaan. Kekayaan intelektual juga ya menjadi aset digital. Saat ini orang bisa membuat aplikasi dan bisa dipatenkan, membuat sesuatu penemuan dipatenkan, sehingga bisa didaftarkan sebagai hak kekayaan intelektual. Dan ini harus dilindungi sebagai aset digital. Kemudian saat ini Indonesia juga ya dan dunia juga memiliki regulasi termasuk di Indonesia ya. Nanti kita coba bahas terkait aturan regulasi yang diatur oleh pemerintah, di mana aturan ini diharapkan bisa benar-benar dijaga oleh kita untuk menjaga privasi data pelanggan ya, mengimplementasi langkah-langkah untuk melindungi data pribadi. Jadi teman-teman ya menyebar data informasi tertentu ke internet itu bisa dituntut secara Undang-Undang ITE. Jadi memang harus hati-hati, kita tidak boleh menyebar data informasi eh, tanpa sepengetahuan izin dari pemilik. Kemudian standar industri saat ini standar industri perbankan dan lainnya ya memiliki standar keamanan, misalnya kartu kredit, layanan perbankan, layanan mobile banking mereka punya standar yang harus mengikuti standar ISO dan lain sebagainya sehingga layanannya bisa benar-benar secure dan aman dan pelanggan pun bisa terlindungi. Jadi ini menjadi hal yang sangat penting bagi operasional bisnis perusahaan, apalagi yang skalanya multinasional company, BUMN, perusahaan-perusahaan swasta nasional, ya perusahaan lokal, termasuk juga pelaku UMKM. Konsekuensi hukum ini ya terkait terjadi kejahatan-kejahatan digital ya juga dilindungi sehingga masyarakat juga bisa lebih aman dan nyaman dalam menggunakan layanan-layanan digital.
Nah, membangun kepercayaan pelanggan yang pasti tadi reputasi, kemudian transparansi, keamanan, kita juga pasti akan nyaman menggunakan suatu layanan perbankan, layanan internet yang nyaman. Kita buka detik, mencari informasi, ya kita bisa download aplikasinya dan nyaman untuk browsing di sana karena aman ya, tidak ada link-link phishing ya. Kemudian kita nonton di Netflix lebih aman karena kalau nonton di yang gratisan di layar kaca 21 misalnya ya itu banyak link phishing ya, banyak link-link yang bisa membuat data kita bocor gitu ya. Seperti itu. Nah, kemudian kenapa kita belajar cyber buat teman-teman yang mungkin tertarik dan jago hacking, jago coding ya. Teman-teman bisa melihat bahwa karir di cyber ini saat ini sangat banyak, sangat dibutuhkan, perusahaan-perusahaan besar sangat membutuhkan teman-teman untuk bisa terjun ke dunia cyber ya, gajinya juga kompetitif, lowongannya juga bisa global, bisa bekerja di mana aja seperti itu. Nah, kesimpulan kita kenapa saya cybersecurity ini sangat penting di masa depan dan saat ini bahwa kita yang pertama adalah mengurangi risiko, risk averse, jadi artinya risiko terjadinya kolapsnya salah satu website operasional perusahaan, aplikasi perusahaan, server perusahaan, layanan perusahaan ya itu hancur gara-gara adanya kejahatan cyber. Nah, itu bisa dikurangi dengan adanya pencegahan, membuat firewall yang bagus ya, membuat data center yang bagus, semua karyawan harus login pada saat masuk ke intranet gitu ya. Ini juga bisa mencegah terjadinya risiko-risiko yang besar terhadap operasional perusahaan. Kemudian keunggulan kompetitif ya, bagaimana kita bisa menjadi market leader karena pelanggan itu nyaman ya menggunakan layanan kita karena aman. Kita menggunakan layanan BCA misalnya karena satpamnya ramah, CSR-nya ramah, cepat, kemudian layanan perbankan mobilenya bagus sehingga pelanggan pun nyaman untuk menabung di sana misalnya. Kemudian melindungi aset ya pasti aset ya. Bagaimana aset perusahaan dalam bentuk database pelanggan, infrastruktur data pelanggan, jaringan internet ya, apalagi perusahaan kayak kita beroperasi sampai ke pelosok daerah, bagaimana pelanggan-pelanggan di daerah itu bisa terkoneksi dengan layanan yang ada ya, kemudian membangun kepercayaan, menjaga loyalitas pelanggan juga. Jadi kalau misalnya pelanggannya senang, nyaman menggunakan layanan suatu jasa perbankan atau layanan telekomunikasi gitu ya, pasti mereka akan menggunakan layanan tersebut seterusnya, kan kan loyal ya. Kemudian juga mereferensikan ke pelanggan-pelanggan lain, ke sanak saudara, layanan IndiHome keren loh, atau pakai Bayu lebih enak loh dibandingkan pakai kompetitor, pakai Indosat atau pakai Tri. Kenapa? Karena umurnya panjang, masa aktifnya, makanya juga terjangkau juga sinyalnya sampai ke pelosok daerah gitu ya. Jadi banyak hal yang membuat pelanggan itu nyaman. Salah satunya ya harus percaya, kepercayaannya kita jaga sehingga bisa meningkatkan loyalitas mereka gitu ya. Nah, selanjutnya ada yang namanya pelindungan data pribadi. Jadi kalau di security cyber ini, di internet ini kita ada masalah terkait PDP. Nah, ini juga kalau di kami sendiri di telco ya kami selalu mendapatkan update dan sharing ya rutin berapa bulan sekali untuk bisa menjaga data nasabah, data pelanggan seperti itu. Nah, data pribadi ini ya tentunya seperti ini ya, tiba-tiba kita mengakses link ke ini yang mengakses internet, kemudian dan linknya nggak aman, tiba-tiba data kita bisa dibobol ya, tiba-tiba datanya nggak bisa dibuka kena virus, kemudian data-data kuliah kita hilang, data-data skripsi kita hilang ya. Ini gara-gara adanya kebocoran data pribadi. Nah, menurut RUU Rancangan Undang-Undang Pelindungan Data Pelanggan atau Rancangan Undang-Undang ini ya, PDP, bahwa data pribadi adalah setiap data tentang kehidupan seorang baik teridentifikasi dan dapat diidentifikasikan secara tersendiri dan dikomunikasikan dengan informasi lainnya secara langsung maupun tidak langsung, maupun sistem elektronik ataupun non elektronik ya. Kebanyakan sekarang kan kita nyimpan data di smartphone, di laptop ya yang terkoneksi dengan internet. Jadi teman-teman harus berhati-hati terkait data pribadi tersebut. Jangan mudah disebar dan memberikan KTP dan lain sebagainya. Nah, data pribadi menurut Kominfo bahwa data perseorangan yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya gitu ya.
Kemudian data perseorangan tertentu, yaitu setiap keterangan yang benar dan nyata yang melekat dan dapat diidentifikasikan baik langsung maupun tidak langsung. Nah, menurut European Union, personal data so mean any information relating to an identified or identifiable natural person. Ya, kalau di Amerika misalnya social identity ya, social ID gitu ya, yang memang digunakan untuk semua lini aktivitas mereka mendaftar layanan kesehatan ya, mendapat jaminan dari pendidikan dan lain sebagainya menggunakan social ID tersebut kayak kita KTP lah seperti itu. Kemudian contoh data pribadi ya, misalnya nama lengkap kita, employment history, misalnya ya, pengalaman bekerjaan, contact information, nama, email, media sosial, nomor handphone, alamat rumah, ya. Kemudian kondisi kesehatan, histori riwayat penyakit, kemudian kredit history ini seperti ya kita minjem di pinjol mana gitu ya, punya kartu kredit di mana, punya pinjaman KPR di mana gitu ya. Kemudian conviction ya dan data-data yang lainnya yang sangat penting untuk terus-terus kita jaga, ini contoh data-data pribadi. Nah, ini yang spesifik lagi lebih banyak ya, data keuangan, status menikah, punya anak, istrinya siapa namanya, tanggal lahirnya berapa, anaknya berapa ya. Kemudian government record misalnya data KTP-nya, data apa misalnya pernah melakukan kejahatan apa ya. Kemudian data kesehatan, komunikasi, aktivitas, konten, media sosial, dan lain sebagainya. Nah, ada juga yang namanya data pribadi sensitif, yaitu data pribadi yang memerlukan perlindungan khusus yang terdiri dari data yang berkaitan dengan agama, keyakinan, gitu ya, histori kesehatan, kondisi fisik, mental, kehidupan seksual, data keuangan pribadi, data pribadi lainnya. Nah, untuk menurut Undang-Undang Admin Duk, ya data pribadi kependudukan yang harus dilindungi nomor KK, nomor NIK, tanggal bulan lahir, nama ibu kandung, nomor ayah ya, kecacatan fisik mental, dan isi catatan penting lainnya yang tidak boleh dipublish sembarangan ke internet ataupun keluar. Nah, ini kenapa data pribadi itu penting ya, karena ini terkait ya tadi banyak kejahatan-kejahatan yang bisa menggunakan data pribadi kita untuk membobol informasi keuangan, misalnya kartu kredit ya, internet banking, mobile banking itu bisa dibobol dengan adanya data pribadi-pribadi ini. Jadi jangan sembarangan. Misalnya teman-teman lagi berangkat liburan, tiketnya kan ada barcode-nya, kemudian di foto tiket liburan nih, nggak tahunya si hacker bisa men-scan data informasinya kan lengkap tuh, nama lengkap, tanggal lahir, dan lain sebagainya, sehingga datanya bisa digunakan untuk menghack data pribadi website atau media sosial teman-teman tiba-tiba dihack gitu ya. Kemudian undang-undang mengenal PDP di Indonesia itu perlindungan data pribadi itu diatur lewat Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 ya. Pemerintah pusat ini mengatur untuk bisa melindungi data pribadi pengguna atau pengguna kita. Nah, privasi itu apa sebenarnya? Jadi privasi itu adalah hak individu untuk menentukan apakah data pribadi akan dikomunikasikan atau tidak ke pihak lain gitu ya. Jadi kita harus benar-benar bisa memfilter, nggak semua informasi itu harus kita publish. Nah, contohnya kayak emak-emak ini ya, ya jadi sumber informasi tetangga untuk gibah gitu ya, cari caranya ya ngintip gitu ya dari balik jendela gitu ya. Dan juga yang bisa mencek lewat teknologi gitu ya, dengan memonitor aktivitinya seperti itu. Nah, sosial media ya dan perlindungan data pribadi saat ini ya, teman-teman pasti aktif menggunakan Facebook, Instagram, TikTok ya, Pinterest, YouTube ya, Instagram, X, Twitter, WhatsApp, Telegram, Line, LinkedIn ya, banyak ya semua sosial media yang ada, ya, sosial chatting yang ada, sehingga kita harus berhati-hati karena di sini ya kita bisa memberikan informasi, bahkan juga bisa ya, kita bisa di satu sisi ada dua sisi lah ya menurut saya, bahwa di satu sisi kita bisa cari teman kita yang hilang, misalnya teman-teman kuliah saya udah 20 tahun yang lalu misalnya ya,
saya bisa cari kabar mereka gimana gitu ya, walaupun kita nggak berdekatan, kita berbeda provinsi, tapi kita tahu kabarnya dengan adanya sosial media. Tapi di satu sisi kita bisa kena tipu ya, data kita tiba-tiba dicuri orang, sosial media kita dihack orang ya, seperti itu. Nah, kemudian juga data EKTP ini ya, pernah terjadian bahwa data Kemendagri telah menjalin 92 kerja sama dengan data kependudukan KTP dengan layanan publik ya. Kemudian jaminan privasi sangat lemah di Indonesia gitu ya. Kemudian nah juga beberapa perusahaan ya datanya bocor ya, 22.790.000 peserta BPJS datanya bocor ke publik gitu ya. Pernah mungkin suatu waktu teman-teman pernah dengar Bjorka hacker, dia membocorkan data pejabat kita ya, sampai alamat, nomor handphone ya, istri, data keluarganya ke internet seperti itu. Nah, kemudian pelindungan data pribadi ini ya wajib dilindungi ya, dan ini sudah diatur ya, harapannya walaupun masih belum sempurna ini bisa terus disempurnakan agar data-data pribadi itu nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, data pribadi dan data pribadi yang bersifat spesifik, data informasi kesehatan, biometrik, data genetika, kehidupan orientasi seksual, pandangan politik, catatan kejahatan, data anak dan lain sebagainya, keuangan itu juga bisa dilindungi. Nah, apa yang harus dilakukan ketika jika data bocor ya teman-teman, mungkin dari kita sendiri, dari kita sebagai pengguna media sosial atau pengguna WhatsApp, teman-teman biar nggak kena hack WA-nya. Ini seringkali terjadi, pelanggan datang ke kantor, ke Grapari, hack WA saya ke hack ini Pak, padahal WhatsApp itu kan punya Meta ya, punya si Mark Zuckerberg, punya Facebook ya, bukan punya Indonesia. Otomatis ya kita sebagai operator yang nggak bisa membantu gitu ya. Jadi yang bisa dilakukan adalah teman-teman yang pertama ya melakukan two-way authentication. Jadi misalnya loginnya nggak hanya kode OTP yang masuk ke nomor handphone, tapi teman-teman juga masuk lewat two-way authentication lain gitu. Jadi selain password, teman-teman masuk ke kode OTP dan lain sebagainya. Email di backup ya. Media sosial juga diaktifkan two-way authentication-nya, ATM internetnya, media cloud yang penyimpanan, aplikasi layanan, passwordnya juga bukan tanggal lahir, huruf besar, huruf kecil, tanda pagar, tanda gitu ya. Jangan gunakan password dengan data lahir, nomor KTP hingga NIK. Aktifkan two factor authentication, two way authentication gitu ya, biar lebih aman. Oke, teman-teman semua, saya pikir cukup untuk materi hari ini terkait betapa pentingnya cyber security ini bagi organisasi, bisnis, perusahaan ya, termasuk government, pemerintah ya, dalam pengelolaan operasionalnya. Bayangkan misalnya data Dukcapil dihack gitu ya, operasional bisnis sangat terganggu, baik itu perusahaan swasta ataupun perusahaan BUMN yang tergantung dengan data Dukcapil gitu ya. Orang nggak bisa ngurus paspor dan lain sebagainya gara-gara masalah di Dukcapil dan lain sebagainya. Nah, tugas kuliah minggu depan ya, tadi kita udah bahas tadi ya, data termasuk data PDP. Nah, untuk minggu depan ini saya pengen teman-teman coba menggali, sebutkan dan jelaskan 5 kebocoran pelindungan data pribadi di Indonesia ataupun di luar negeri. Teman-teman tinggal browsing, cari informasinya, dibuatkan dalam 5 slide, satu case-nya satu slide. Misalnya tadi ya kejadian di BSI, Bank Syariah Indonesia misalnya, atau di BPJS atau di perusahaan-perusahaan yang mungkin teman-teman lihat yang bagus untuk dibahas, silakan dimasukkan satu slide-nya, satu case jadi 5 slide, kemudian dijelaskan dalam bentuk PowerPoint dan dimasukkan muka teman-teman penjelaskannya, terus di-upload di video di YouTube ya, videonya di YouTube dijelaskan dalam bentuk penjelasan di YouTube. Jangan lupa masukkan nama teman-teman nih, mata kuliah, fakultas, nama universitas dan dosen pengajar, dan link tugasnya diupload di eh, link Google Sheet yang saya sudah jadikan WA info di WA grup. Nanti saya juga akan info di setelah ini. Teman-teman bisa klik link situ, setelah tugasnya selesai tinggal di-upload linknya di sana.
Kemudian yang presentasi minggu depan, silakan disiapin PowerPoint-nya. Nanti presentasi Alessandro Moreno Tidito dan Siti Sarah. Nah, ini contohnya ya. Jadi teman-teman buat PowerPoint-nya dulu, dijelaskan. Misalnya di Canva bisa tuh ya, teman-teman biar belajar digital lebih bagus lagi. Nanti dijelaskan penjelasannya, misalnya 5 slide tadi dijelaskan kenapa teman-teman milih slide apa case tersebut, case-nya kejadian seperti apa, perusahaannya apa gitu-gitu ya. Bisa dibuat dengan uh, contoh seperti itu. Oke, saya pikir cukup untuk materi hari ini. Rekan-rekan, ada yang mau ditanyakan sebelum saya absensi? Oke, kalau nggak ada, saya izin coba absen dulu ke rekan-rekan semua. Oke, oke, nah ini teman-teman ya. Jadi yang males open cam, biasanya saya akan rekap ya, saya akan sampling beberapa saat, saya akan catat ya. Nanti teman-teman mohon untuk bisa kerjasamanya untuk selalu open cam selama kegiatan perkuliahan. Saya cuma minta waktu 1 jam aja, jadi teman-teman bisa fokus. Kemudian tugas yang pertama yaitu pertemuan ke-9 ini, teman-teman bisa dibuka di YouTube, linknya apa diupload di YouTube videonya penjelasan tugas tadi. Setelah selesai nanti teman-teman upload ke link ini gitu ya, ke link Google Sheet ini. Nanti linknya saya berikan untuk teman-teman bisa buat tugas. Dan tugas pertemuan ke-9 ini paling lama deadline-nya minggu depan ya. Minggu depan ini hari apa? Senin. Karena kita hari pertemuan kita kan setiap hari Senin sore. Nah, tugasnya paling lama di setiap hari Minggu. Ini tugas yang pertama ini paling lama 27 April sebelum jam 17 sore ya. Setelah jam 17 biasanya linknya saya tutup, teman-teman nggak bisa ngupload tugas lagi, jadi tugasnya akan kosong. Jadi untuk pertemuan ke-9 sampai ke pertemuan ke-16, tenang aja, banyak tugas yang bertubi-tubi akan saya berikan, biar teman-teman bisa bersaing dengan kampus-kampus yang bagus-bagus di sana. Teman-teman lulusan UJA harus berani dan harus bisa memperbaiki skills kemampuannya lewat literasi digital, kemampuan editing, kemampuan digitalnya YouTube ya, membuat konten dan lain sebagainya sudah terbiasa sehingga nanti setelah lulus sudah terbiasa dengan hal-hal editing video dan lain sebagainya. Oke, saya pikir cukup. Ini materinya nanti akan saya share setelah ini. Terima kasih banyak rekan-rekan semua untuk kegiatan perkuliahan sore ini. Saya absen dulu sebelum saya tutup ya. Nah, untuk pertemuan pertama tadi materinya latar belakang pentingnya belajar cyber security dan perlindungan data pribadi pelanggan ya. Yang pertama absen tanggal 17 April, tanggal 21 ya, 21. Alessandro Moreno ada? Hadir Pak, Ada? hadir Pak. Oke, Siti Sarah, Hadir, Pak. Elia, Gisha, Hadir, Pak. Hawa, Hadir, Pak. Nisa, Hadir, Pak. Rahma, Hadir, Pak. Nyimas, Pak. Fahri, Hadir Pak. Atia, Hadir Pak. Dava, Hadir Pak. Dimas, Hadir Pak. Raizal, Hadir Pak. Afni Riris, Hadir, Pak. Ahmad Fazri, Alpa ya, Aziba, Hadir, Pak. Haikal, Hadir Pak. Muhammad Arifin, Hadir Pak. Fazil Alzaki, Hadir Pak. Fazil ada, Hadir Pak. Rizky, Hadir Pak. Muhammad Fatur Rahman, Hadir Pak. Christian, Alpa ya, Hadir, Pak. Christian F. Simanulang, Ya, hadir, Pak. cewek ya saya kira cowok. Oke, Fahri, Arkan, Hadir Pak. Indah Selvita, Hadir, Pak. Anjas Profit Simbolon, Hadir Pak.
Keren ini, cocok ngomong jadi anak ekonomi aja sini. Hadir Pak, hadir. Profit ya. Diandro Daniel ada? Terus hadir Pak. Diandro Daniel Marbun Banjar Nahor ya. Oke, Eko Saputra, Hadir Pak. Dea Novita, Hadir, Pak. Muhammad Cahyo, Hadir Pak. Muhammad Fernandi, Hadir Pak. Solihin, Hadir Pak. Rifkia Farhan, Hadir Pak. Murni Borus Ringgu, apa ya? Marsyanda, Hadir, Pak. Marimbi, apa ya? Dela terakhir. Dela? Oke, apa? Oke, saya pikir cukup rekan-rekan semua. Terima kasih sudah hadir tepat waktu. Dan silahkan tugasnya jangan lupa dibuat di minggu depan sebelum hari Minggu. Link tugasnya, materinya nanti akan saya sharing. Kemudian setiap perkuliahan juga saya rekam Zoom-nya. Jadi nanti saya akan edit mungkin besok dan materi linknya juga saya upload ke YouTube. Jadi teman-teman bisa cross-check kembali kalau nanti ada yang diperlukan. Saya pikir cukup. Sukses buat kita semua. Tetap semangat, tetap banggakan kedua orang tua lewat kuliah yang benar. Rajin belajar, rajin buat tugasnya ya buat masa depan teman-teman. Ingat ya, yang bisa merubah nasib kita ya kita sendiri. Kalau kita nggak punya privilege ya misalnya ya, yang bisa kita lakukan adalah kita belajar dengan baik, kuliah dengan baik ya. Ya minimal kita sudah berusaha. Hasilnya ya kita serahkan sama yang di atas ya. Semoga saya bisa ketemu kembali 10 tahun, 20 tahun lagi. Teman-teman semua sudah sukses semua. Dan bimbingan saya yang saya ajar dari pertemuan ini sampai pertemuan nanti bisa memberikan insight buat teman-teman bahwa dari sisi praktisi dari saya itu pola ngajarnya, pola ilmu yang dibagikan seperti apa bisa membuka cakrawala dan mindset teman-teman sendiri. Oke, saya pikir cukup. Sampai ketemu materi nanti saya akan share. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore semuanya. Sore, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.